Kalau gue adalah buku The Confidence Factor karya Bu Anish Dawn. What is the most powerful book that you have read? Buku ini juga mengajarkan gue akan pembelajaran akan pembaruan, karena sebelumnya gue membaca buku bahasa Indonesia gue cukup gue tidak mau membaca buku bahasa Inggris karena gue tidak bisa bahasa Inggris secara fluent, padahal gue telah cukup bisa bahasa Inggris dalam mungkin 100 orang di wilayah gue, dan karena ada suatu game dan itu menuntut diri gue untuk membaca bahasa Inggris, untuk belajar bahasa Inggris. Bukan belajar sih, karena ya that's not a discipline things that I have been study about English, that ya ketika gue bermain game dan gue bisa bahasa Inggris, ya gue bisa bahasa Inggris, tapi tidak ada challenge dalam diri gue untuk disiplin dalam untuk skill yang gue mau gue tingkatkan. Untuk sekarang gue harus ada disiplin dalamnya. Gitu juga kalian harus ada lo harus kayak mengangkat suatu beban di gym. So ketika gue beli buku ini, ada suatu pembaruan, gue membaca buku bahasa Inggris, gue menggaris bawahi kata atau kalimat yang gue tidak ketahui, habis itu gue balik ke Google Translate, and that was easy to doing. Walaupun ya kalau kalian mau suatu pembaruan, ada suatu kebiasaan baik di dalamnya, do it easy. Ya paling 4%, seperti atur 4% gitu, 4% naikin step by step. Gue juga implementasi akan sistem step by step dalam keseharian gue sekarang pun masih gue belajar bahasa Inggris karena buku ini. So try Bu Anish Dawn. So walaupun di dalam buku ini membicarakan akan main pointingsnya ya berkaitan dengan kepercayaan diri, pastinya akan percaya diri karena the confidence factor. Confidence itu adalah kepercayaan, faktor dari kepercayaan. Tapi yang paling powerful yang gue dapat dari buku ini, perspektif gue itu adalah berkaitan dengan kegiatan meditasi yang dicampur dalam menghitung. Jadi gue meditasi itu gue dalam pikiran gue menghitung kayak satu, dua. So gue tidak akan membicarakan lebih jelas meditasi di sini, tapi gue akan memberikan meditasi ala gue di akhir video ini. So ketika kalian terus wait for it, atau gue lupa judulnya, kayaknya meditasi ala gue judulnya, kalian bisa cek manual di YouTube, di search. Tapi fokus ke nonton video ini dulu karena it's been interesting. So cukup sampai sekarang gue masih melakukan kegiatan meditasi dalam campur menghitung seperti yang jelaskan sebelumnya. Gue melakukan meditasi dalam menghitung. So sebelum itu dulu gue struggle dengan mempercayai diri gue sendiri akan ide meditasi, kegiatan itu meditasi yang campur dalam menghitung. Gue cukup struggle untuk melakukannya. Karena apa? Karena kegiatan itu semula itu muncul dalam benak pikiran gue doang. Ide itu bukan berasal dari gue membaca buku, bukan dari gue menonton video edukasi, menonton podcast, habis itu gue melakukannya. Kalau gue melakukannya dengan mudah itu ya wajar, karena ini idenya muncul dalam benak kepala gue. Cukup struggle melakukannya, cukup tidak menyenangkan hati. Ya, mungkin bisa dibilang muncul dalam ide gue akan melakukan meditasi ini, dan sebulanan setelahnya baru ada buku yang bahas tentang meditasi campur menghitung di buku video ini. Walaupun di sini bukan membicarakan akan kompleks, akan meditasi campur menghitung, akan science terkait dengan meditasi menghitung itu cukup bermanfaat bagi diri sendiri. Ya, meditasi itu bermanfaat bagi diri sendiri. Tapi di sini itu bukan bicara tentang kompleksitasnya seperti yang dijelaskan oleh sebelumnya, tapi cuma men-spill sedikit, tetapi gue lebih enjoy untuk melakukan meditasi campur menghitung itu. So this the most powerful, and ini adalah suatu powerful ketika lu harus membaca buku, lu harus menonton video edukasi, lu harus menonton podcast. Karena apa? Karena diri lu sendiri yang mungkin dahulunya itu ya tidak cukup percaya dengan diri sendiri. Misalnya ada ide, tidak mau, kalau misalnya ide itu bukan berasal dari role model lu, no, itu salah bagi diri gue. Dan ya ketika melakukan pembaruan duit,
evaluasi. Ada kata evaluasi bro. So 1 menit lagi, karena gue lihat durasinya 1 menit lagi. Before that, sebelum itu gue melakukan atau menulis judul yang ada dalam video ini, was the most powerful book that you have read. Itu bukan karena gue adalah role model hebat, gue adalah seorang hebat, lo harus tiru gue. No. Bisa jadi bukan karena itu, tapi ini bisa jadi untuk referensi kalian, untuk mempertanyakan. Misalnya kalian menghadiri suatu seminar, kalian menanyakan pertanyaan umum ini, Pak, what is the most powerful book that you have read? Sebelum dari itu kalian harus memuji pembicara itu, karena itu pembelajaran bagi diri gue, karena gue menanyakan suatu pertanyaan ke salah satu pembicara seminar, dan gue sepertinya tidak terlalu memuji dirinya, dan akhirnya gue tidak menjadi top aktif di seminar itu. So thank you for watching today's weekday, but don't forget to be weak, stay out and do not work, especially when you don't feel like it. Wah, no, the duration.